Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video yang kelima ini insyaallah taala kita akan lebih rinci lagi membahas jenis kata yang satu lagi dalam bahasa Arab, di mana video sebelumnya telah kita bahas tentang isim, ya, pengertian, ciri-ciri beserta contohnya. Kemudian di selanjutnya fiil, ya, fiil yang video keempatnya telah kita bahas tentang rincian, ya, kata kerja, pengertian kata kerja, pembagian kata kerja beserta contoh-contohnya dan ciri-cirinya telah kita sebutkan. Di video ini insyaallah taala kita akan lebih bahas, lebih fokus memberikan rincian tentang huruf, ya. Karena huruf ini juga banyak ulama yang mendefinisikan, tidak ada definisi khusus, ya, tentang hurufnya. Namun di sana ada sebagian ulama bahasa yang memberikan definisi huruf yang artinya kullu kalimatin yadullu ala ma'nan fi ghairiha. Kalau diartikan setiap kata yang menunjukkan makna, ya, pada selain kata tersebut. Jadi dia hanya menyempurnakan, dia sempurna maknanya jika bersambung dengan kata yang lain. Kalau di buku Muhtarar disebutkan kata yang belum sempurna maknanya kecuali bersambung isim atau fiil, ya. Baik. Sekarang perhatikan anwaul kalimah, jenis kata yang selanjutnya adalah huruf, ya, harfun atau huruf. Yang di pertemuan sebelumnya yang muqaddimah itu saja pengenalan ta'aruf tentang jenis kata ini huruf, ya, mana bahasnya tidak terlalu panjang. Sekarang ini insyaallah taala lebih dirinci lagi, semoga bermanfaat penjelasan ini buat adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ya. Dan jika ada salah tetap di kolom komentar di video tersebut, ya. Huruf ada dua di dalam bahasa Arab, ya. Jadi pengertian huruf tadi, yang pertama adalah pengertiannya kata yang menunjukkan, yakni sebuah makna pada selainnya, atau bahasanya Muhtarat itu kata yang belum sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain, entah dia isim atau fi'il. Di sini akan nanti kita paham nantinya. Kemudian huruf terbagi menjadi dua, ada huruf ma'ani, huruful ma'ani, dan ada huruf mabani. Huruf ma'ani artinya adalah huruf yang bermakna, memiliki makna, dan inilah jenis kata ketiga yang dibahas dalam bahasa Arab. Jadi huruf yang memiliki makna, ya, memiliki makna akan ada rinciannya, ada 3 rincian yang sangat panjang, ya. Jadi sekali lagi huruf ma'ani adalah huruf yang bermakna, memiliki arti, dan kurang sempurna maknanya jika dia tidak bersambung dengan kata yang lain. Kita akan rinci nantinya. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua atau pembagian yang kedua tentang huruf ini. Huruf yang kedua adalah huruful mabani. Sering diterjemahkan yang huruf mabani ini adalah huruf yang tidak bermakna. Huruf yang tidak bermakna. Atau rinciannya huruf mabani adalah huruf yang menyusun sebuah kata. Jadi munculnya contohnya kitabun. Kitabun. Misalkan kitabun, ya. Huruf mabani dia dibangun dari huruf-huruf apa? Ada huruf kaf, ya. Ada ta, ada alif, ya. Ada ba. Nah, ini disebut dengan huruf mabani, ya. Yang menyusun kata itu namanya huruf mabani. Atau bahasa lainnya huruf mabani di sini, bahasa lainnya huruf mabani adalah huruful hija, huruful hija, huruf hijaiyah. Ya, huruf alfabet kalau dalam bahasa Indonesia. Apa itu huruf hija atau huruf mabani itu? Ya. Jadi huruf yang menyusun sebuah kata. A, ba, ta, sa sampai ya. Jadi huruf hijaiyah. Nah, sekarang catatan, ada catatan seputar huruf yang tidak bermakna ini atau huruf mabani namanya. Ada catatan yang penting kita perlu dipahami tentang huruf ini. Di dalam Al-Qur'an, misalkan dalam Al-Qur'an kita menjumpai di juz 29 ada surah Al-Qalam, nun itu satu huruf, ya, huruf juga. Kemudian qaf, ya. Kemudian alif lam mim, toha, ha mim, dan yang lain-lainnya, yasin dan lain-lain. Kalau ini dia huruf, ya, dia huruf juga, namun dikategorikan huruf yang bermakna, ya. Nah, kata para ulama tafsir menyebutkan dia disebut huruf yang bermakna, huruf muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong, ya, maksudnya huruf yang tersendiri, namun maknanya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan tentang mana tersebut, ya. Jadi kalau ada yang datang menjelaskan nun itu maksudnya ini, qaf itu maksudnya ini, itu tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penjelasan huruf tersebut. Namun yang benar dalam tafsir yang disebutkan dalam kitab tafsir adalah huruf-huruf itu yang ada dalam Al-Quran di awal surah itu adalah, ya,
huruf yang memiliki makna dan maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini catatan yang penting tentang huruf mabani atau potongan huruf. Sekarang contoh atau rincian huruf ma'ani. Huruf ma'ani yakni huruf yang bermakna. Huruf yang kurang bermakna ya atau kurang sempurna maknanya kecuali dia bersambung dengan kata atau kata entah isim atau fiil. Rinciannya ada 3. Rinciannya huruf ma'ani ini ada 3 tab. Yang pertama, coba perhatikan yang pertama ini yang sangat panjang sekali ya. Rinciannya akan bacakan. Yang pertama, huruf yang hanya masuk kepada fiil. Jadi ada huruf nanti di depannya itu adalah fiil. Ya. Huruf ini akan masuk ke fiil. Di depannya itu pasti fiil. Ya. Dia hanya masuk ke fiil atau di depannya kata kerja. Nah, apa itu huruf-hurufnya? Di sini banyak sekali anak tulis nih. Ya mungkin masih ada lagi, namun perkenalan saja, ta'aruf ya. Ini saking luasnya bahasa, Yang pertama ada namanya huruf nasab. Nggak usah ditanya huruf nasab itu apa. Di dalamnya saja namanya akan ketemu juga nantinya. Intinya kita mengenal ini huruf loh, kita bisa bedakan ini isim, ini fiil, ini huruf. Ya, ini rincian hurufnya. Yang pertama ada namanya huruf nasab. Mana contohnya? Idzan, an, lan, kai. Yaitu banyak artinya apa? Ya tidak usah difokus ke artinya. Intinya kita kenal dulu ini huruf. Oh ini fiil, ini isim. Nah, insyaallah di video selanjutnya kita akan datangkan satu ayat Al-Quran, kemudian kita akan kenali mana isim, fiil dan huruf di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, huruf yang selanjutnya adalah huruf jazm. Huruf jazm itu apa? Ada kata lam. Nah, kalau contohnya dalam Al-Quran, lam yalid, walam yulad, ada kata lam, itu pasti huruf. Ya, lam, lamma, lamul amr atau lamun nahi. Kemudian huruf yang ketiga, huruf syarat. Ya, ini huruf-huruf ini sekali lagi hanya masuk atau di depannya itu adalah fiil atau kata kerja. Nah, lamu syarat artinya in, lau atau idza. Ini ada in, ada lau, ada idza. Idza waqa'atil waqi'ah. Lau kanu ya'lamu. Ya, kemudian masdar, ada lagi huruf masdar, ada an, ada ma, ada kai, ada lau. Ya, kemudian ada lagi huruf takhsis. Oh banyak sekali Ustaz, memang banyak dia. Intinya fokus saja kalian bisa mengenal mana isim, mana fiil, mana huruf, ya. Dan belajar dan terus belajar juga, ya. Sampai Ustaz juga baru belajar, ya. Kemudian takhsis, ala, ama, hala, laula, lauma. Kemudian huruf istiqbal, ada sa, yang ini ciri-ciri fiil yang kita sebutkan tadi, sa, saya, lamun, atau saufa. Ada lagi huruf roda, ya, kalla, kalla, bal, rona ala qulubihim, kalla latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kalla. Ada lagi huruf tawakku, ada kata qad. Tawakku itu yang akan terjadi, ya, sedang atau yang menunjukkan sebuah kepastian atau kadang-kadang, ya. Kemudian nafyi, ada kata lan, ada huruf lan, ada huruf lam, ada huruf lamma. Nah, jadi kesimpulannya huruf ma'ani itu ada 3. Yang pertama, huruf yang hanya masuk kepada fiil, di depannya pasti fiil. Nah, dan ini rinciannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, huruf yang masuk pada isim, di depannya hanya kata benda, di depannya sekali lagi hanya isim kata benda. Ya, apa itu? Yang pertama, huruf jar. Dan ini telah disebutkan, dijelaskan di pembahasan isim. Ini ciri-ciri isim diawali oleh huruf jar. Nah, jadi huruf jar itu apa saja? Ada min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, dan selainnya. Ini disebut huruf jar. Jadi huruf ini di depannya itu pasti isim, tidak mungkin di depannya kata kerja. Maka dikenali betul-betul hurufnya. Bisa dicatat nantinya, dicatat. Yang kedua, ada namanya huruf istisna, kecuali, pengecualian. Kecuali kalau dalam bahasa Inggrisnya but, itu kecuali atau akan tetap ya. Kebanyakan di pengecuali artinya kecuali. Intinya illa ini kecuali, ada kecuali, hasya ini kecuali. Kemudian ada lagi huruf musyabbah bil fi'il. Ada huruf yang mirip dengan fi'il, ya mirip dengan fi'il namun bukan fi'il, bukan kata kerja. Apa itu? Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kenapa dia dikatakan mirip dengan fi'il? Karena 3 huruf.
Ini yang ditanyakan oleh salah satu di antara adik sekalian yang bertanya, ini fi'il apa huruf? Ya, karena kan 3 huruf. Ya, ini disebut musyabbah. Dia mirip dengan fi'il karena hukum asal kata kerja itu paling sedikitnya kata kerja dalam bahasa Arab atau fi'il itu 3 huruf. Misalkan kataba, maka 3 huruf. Ya. Kemudian ada lagi huruf yang masuk ke isim itu namanya huruf mufajaah. Huruf yang mufajaah. Yani idzan atau id. Ya. Yang kaget mufajaah, ya terkesan kaget itu idzan. Ya. Kemudian id. Atau ada lagi huruf tafsil, huruf rincian untuk merinci. Amma hada, imma, ya. Amma dengan imma ini semasuk huruf juga dan hanya masuk kepada isim saja. Mungkin itu contoh-contoh huruf yang masuk ke isimnya. Jadi yang pertama, huruf yang masuk ke fi'il itu ada 9, ya kurang lebihnya 9. Kemudian huruf yang masuk pada isim juga ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita sebutkan di sini hanya 5. Kemudian poin yang ketiga tentang huruf ma'ani yang ada 3. Ini huruf ma'ani ada 3 adalah huruf yang masuk pada fi'il dan masuk isim juga. Dia bisa masuk isim atau di depannya bisa isim, di depannya bisa fi'il. Pokoknya dia bebas dia, ya, freedom, bebasnya. Dia bebas dia mau masuk ke fi'il atau isim. Bisa masuk isim, bisa masuk fi'il. Yang pertama apa itu? Huruf athof. Huruf athof ya adalah kata sambung, kalau bahasa Indonesianya kata sambung ya. Misalkan menyambung kata satu dengan kata yang kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Ada wa, nah ini sebutkan wa, artinya dan, fa, maka, summa, kemudian hatta, ya, lakin, akan tetapi, la, tidak, bal, bahkan, am, ataukah, au, atau. Sekali lagi, wa, ini ada beberapa memang ana artikan dan ana tidak artikan. Kenapa? Karena kalian hanya tuntutannya untuk mengenal hurufnya saja. Adapun apa semua makna huruf-huruf ini itu dibahas dalam lautan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Kalau kalian ingin mumpuni bahasa Arabnya, pelajari baik-baik ya ilmu nahwunya. Kemudian selanjutnya ada lagi huruf namanya huruf athof tadi, wa, fa, summa, hatta, lakin, la, bal, am atau au. Kalau ketemu salah satu huruf ini namanya huruf athof. Yang kedua huruf nafi. Huruf nafi itu tidak, untuk meniadakan. Artinya ma akaltu, saya tidak makan. Ya, ma akaltu syai, saya tidak makan sedikit pun, ya. Kemudian la nafi. La yajuz, ya tidak boleh. Atau la nafi, la ubali, saya tidak peduli, dia menafikan. Atau la yajlis, dia tidak duduk, ya. Atau jawab, ada huruful jawab, ada harful jawab, ada huruf jawab untuk menjawab. Misalkan na'am, akalti, na'am, syaribti, na'am, darosti, na'am, kira na'am. Kemudian bila roidin, ya, bila atau ajal. Baik, ajal. Ya, tentu. Kemudian istifham. Istifham di sini kata tanya dalam bahasa Arab. Jadi ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, dan ada huruf hanya masuk ke fi'il dan hanya masuk ke isim. Adapun huruf yang bisa masuk ke fi'il dan isim adalah huruf hal, artinya apakah? Hal ataka hadisul ghasyiyah, hal Muhammadun maridun, apakah Muhammad sakit, ya. Kemudian a Muhammadun qaimun, apakah Muhammad itu berdiri. Ayat tubuh Muhammad, apakah Muhammad sedang menulis. Jadi ini huruf-huruf yang bisa masuk ke fi'il dan bisa masuk ke isim. Nah, jadi kesimpulannya dalam video ini kalian bisa menyimak kembali dan mengerahkan sebuah catatan, dan anak akan masukkan catatan-catatan ini berupa bahasa Arab nanti ke link deskripsinya tentang pembagian rincian huruf ini. Semoga bermanfaat, kalian bisa mengenal huruf lebih rinci lagi di video ini. Jadi kesimpulannya, jenis kata yang ketiga dalam bahasa Arab adalah bahasanya huruf. Huruf itu adalah kata yang kurang berfungsi maknanya, kurang bermakna kecuali bersambung isim atau fi'il, ya, atau ya, dan dia terbagi menjadi dua, ada huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf mabani kesimpulannya adalah huruf hijaiyah yang menyusun sebuah kata. Jadi a bata sampai ya itu, abata itu. Nah, kemudian yang kedua huruf ma'ani ada 3 pembahasan. Yang pertama
huruf yang hanya masuk ke fiil, di depannya pasti kata kerja, ada 9. Ada lagi huruf yang hanya masuk pada isim, kata benda, jumlahnya ada 5, ya, kurang lebihnya 5. Kemudian ketiga, huruf yang masuk pada fiil, bisa juga masuk pada fiil, jumlahnya kita sebutkan di sini ada 4, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon koreksinya, mohon masukannya. Sekian dari Ana, semoga bermanfaat untuk pribadi Ana, keluarga, teman-teman, adik-adik sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.